Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrika Diastuti Rahayu dari kelas 1C Psikologi dengan nomor induk 2105411000094. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang pertama dengan tema Pancasila sebagai dasar negara, yaitu implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah sebagai pondasi negara dan pegangan bangsa yang kuat, sehingga bangsa Indonesia memiliki ideologi sendiri dan mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sebuah landasan dan pedoman utama bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki nilai-nilai khas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi Pancasila dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, dalam bidang politik. Perkembangan dan pengembangan bidang politik harus berdasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus berdasarkan pada moralitas sebagaimana dituangkan dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktik politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28A sampai 28C. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas manusia. Hal ini tidaklah sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang ekonomi dituangkan pada pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Yang ketiga, dalam bidang sosial budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial dan budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Yang kedua, yaitu dengan tema Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu Pancasila dalam iptek di Indonesia. Pancasila sebagai dasar dari seluruh kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari acuan, pola pikir, landasan, kerangka, arah, tujuan, cita-cita, dan tolak ukur berbagai sendi kehidupan. Artinya, nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya,
mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumi ilmu. Contoh Pancasila dalam perkembangan iptek. Yang pertama, sila 1. Contohnya, perkembangan iptek digunakan dalam media dakwah dan penyebaran ajaran-ajaran agama. Dengan seperti itu, orang-orang dapat dengan mudah mendalami ilmu agama masing-masing. Yang kedua, Pancasila kedua, contohnya, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus bersifat beradab. Iptek adalah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkaan, dan keserakahan manusia, namun harus diabdikan demi meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, Pancasila sila ketiga, contohnya, implementasikan universal dan internasionalisme atau kemanusiaan dari sila-sila lain. Pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia termasuk di dalam kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangga, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, contohnya, mendasari pengembangan iptek secara demokratis, artinya setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Yang kelima, Pancasila sila kelima, contohnya, ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Dengan adanya penemuan ini akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi, sehingga pada perjalanannya rakyat dari berbagai golongan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, dengan tema Pancasila sebagai sistem etika, yaitu pendidikan karakter dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19. Dalam pendidikan karakter, menekankan pentingnya 3 komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, kedua moral feeling atau perasaan tentang moral, yang ketiga moral action atau perbuatan moral. Hal ini diperlukan agar generasi milenial memahami, merasakan, dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebijakan. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Adapun alasan diperlukannya pendidikan karakter, diantaranya memberikan nilai-nilai moral pada generasi muda merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama. Yang kedua, peran sekolah sebagai pendidikan karakter menjadi semakin penting ketika banyak anak-anak memperoleh sedikit pengajaran moral dari orang tua, masyarakat, atau lembaga keagamaan. Yang ketiga, masih adanya nilai-nilai moral secara universal masih diterima seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Yang keempat, demokrasi memiliki kebutuhan khusus untuk pendidikan moral karena demokrasi merupakan peraturan dari, untuk, dan oleh masyarakat. Yang kelima, tidak ada sesuatu sebagai pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan nilai-nilai setiap hari melalui desain maupun tanpa desain. Adapun implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter di era pandemi seperti saat ini. Yang pertama, sila pertama misalnya menjadikan diri lebih dekat lagi dengan Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan ibadah di rumah masing-masing di masa pandemi seperti ini. Yang kedua, sila kedua misalnya membantu warga sekitar dengan memberikan masker gratis dan juga membantu para warga yang sedang isolasi mandiri dengan memberikan bahan makanan serta keperluan lainnya. Yang ketiga, sila ketiga, contohnya menggalakkan dana untuk bantuan sosial bagi para warga yang membutuhkan. Yang keempat, yaitu sila keempat, misalnya turut serta dalam pencegahan virus COVID dengan cara melalui social distancing, memakai masker, cuci tangan dengan air dan sabun, istirahat yang mencukupi, dan memakan makanan bergizi. Yang kelima, sila kelima, misalnya berbagi makanan dengan warga sekitar yang terdampak COVID-19. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.